Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritanaya. Terima tepuk tangannya bro Gunawan Nandi. Di His Grace Project Nanda Nadas Prabu untuk mengawali sambutannya. So for the first address by the senior devotees and the God brothers will be opened by the head of the ISKCON in Indonesia. So for Prabu, time is yours.
Hari Krishna, Maharaj, Prabu dan Mataji semuanya. Pertama-tama mohon menerima sujud saya. Wanca kalpatarubhyascha kripa sindhu bhya ewaca patitanam pawanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jadi saya pertama mengenal beliau di tahun 1991 I'm with you Bali Maharaj. Jadi dari semenjak tahun 91 tersebut kami saudara muda daripada beliau yang di Bali senantiasa mendapat pergaulan dari beliau setiap tahun, bahkan setahun kadang 2 kali. Jadi dalam setiap kegiatan kami selalu dibimbing oleh beliau. Jadi saya sebagai wakil daripada saudara-saudara beliau yang ada di Bali, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Maharaj. I on behalf of your junior brother in Bali like to express our thanks and gratitude for your association from 1991 until now. You always guide us in every activity, in every service we are doing in Bali. We always ask for your guidance. Thank you very much, Maharaj. Jadi kami selalu bersama dengan Prabu Sundara, Prabu Narasingha dan yang lain-lain selalu dibimbing oleh beliau di dalam kegiatan-kegiatan kami sampai ketika kita berencana untuk mendirikan tempel ini juga kita selalu dibimbing oleh beliau dan akhirnya tempel ini terwujud dan beliau bersama Sripat Maharaj yang menginstal, yang membuka peresmian tempel ini. Dan beliaulah yang membimbing semuanya. Jadi seperti tadi Prabu Sundara sudah menyampaikan betapa pentingnya kita menghormati seorang guru, betapa pentingnya kita menghormati otoritas, betapa pentingnya kita memuja otoritas kita. Jadi ISKCON ini juga didirikan oleh Srila Prabhupada 50 tahun yang lalu, dimaksudkan untuk menyebarkan pengetahuan rohani kepada seluruh masyarakat di muka bumi ini. Dan kita, begitu juga guru-guru kita terutama, mempunyai tugas yang sangat berat untuk mendistribusikan karunia Srila Prabhupada ini kepada kita semua dan kepada roh-roh yang menginginkannya. Karena itu kita harus bersama-sama, bekerja bersama-sama, seperti disebutkan oleh Srila Gurudev juga, bahwa dikutip oleh beliau, ekaki amara nahi payabala harinama sankirtana. Jadi untuk bisa melakukan sankirtan ini, untuk bisa melanjutkan kegiatan daripada misi para acarya, yaitu mendistribusikan pengetahuan rohani ini kepada masyarakat luas, kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Karena itu kerjasama, karena itu bimbingan daripada para sadhu, guru, acarya seperti Guru Maharaj sangat-sangat kita perlukan. Dan demikian juga di dalam kita berkumpul bersama-sama, katakanlah sebagai anggota daripada suatu perkumpulan atau suatu masyarakat, maka peranan daripada otoritas, peranan daripada guru peranian adalah sangat-sangat penting. Karena itu kita semua harus memberikan penghormatan yang pantas, harus memberikan pemujaan yang pantas kepada beliau, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam membantu misi daripada para guru dan acarya bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi pada kesempatan ini, marilah kita pusatkan pikiran kita, marilah kita berikan perhatian yang sepenuhnya kepada memberikan penghormatan kepada beliau. Penghormatan yang saya maksudkan bukanlah hanya sekedar lip service ataupun pertunjukan ritual, itu tidak cukup. Yang disebut dengan penghormatan adalah menjalankan apa yang beliau harapkan,
menjalankan apa yang beliau inginkan, memenuhi apa yang betul-betul beliau harapkan di dalam hati beliau. Para guru sadhu acarya tentu sangat senang kalau kita menjalankan bakti kita dengan baik, kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, dan kalau kita tidak memalukan masyarakat ini di depan masyarakat yang lain, sehingga orang lain yang masih belum tertarik atau masih punya rasa antipati kepada masyarakat kita bisa mulai mengubah sikapnya, bisa memberikan penghormatan pada kita, karena kita memberi penghormatan kepada guru kita dengan cara yang benar, yaitu kita jalankan apa yang beliau ajarkan, kita jalankan apa yang beliau inginkan, sehingga masyarakat bisa menghormati kita. Orang-orang yang belum tertarik bisa tertarik untuk datang karena mereka melihat contoh daripada apa yang kita kerjakan. Tentu hal ini tidak gampang dan cukup sulit, karena untuk berbicara secara filosofi, untuk menyampaikan filsafat mungkin lebih gampang, karena untuk menghafal gampang, tetapi untuk menerapkan di dalam hidup kita sehari-hari, menjadikan kehidupan kita sebagai contoh, itu adalah hal yang sangat sulit. Marilah pada kesempatan ini kita berusaha sebaik-baiknya, kita belajar sebaik-baiknya atas karunia dari Guru Maharaj, para guru sadhu acarya yang lainnya, dan juga tentu saja junjungan kita Sisi Radha Siswa, Sisi Jangan Balada Subhadra, Sisi Goranitai. Semoga kita diberi kecerdasan bagaimana kita berbakti dan memberi penghormatan yang sepantasnya kepada guru kita, sehingga itu betul-betul bisa menyenangkan guru kita, tidak membuat guru kita bingung dan menjadi malu. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sekedar menyampaikan pujian dan harapan saya sebagai Ketua Perkumpulan ISKCON juga pada kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya meminta maaf kalau ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Hare Krishna. Terima kasih kepada Ispiris Brajendrananda Nadas Prabu atas sambutannya. Yang tidak berpuasa jadi bisa ke belakang untuk mengambil snack atau mengambil sadam. Jadi kami persilakan. For the devotees who didn't fast today, so we already prepared some snacks in the backside. So if you want to take, please. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutane Sri Amati Chaitanya Chandradas Vitinamini. Gurudev, please, first of all, accept my humble obeisances at your lotus feet. I'm very grateful on this day because I have time to attend your auspicious day. And on this occasion, I simply pray to Lord Krishna, may you have long life and may you remain in good health so that you can continuously execute your programs of distributing love of Godhead as already been benedicted by Lord Chaitanya Mahaprabhu long ago. I understand that myself is much lower than yourself, because according to Shastric injunction and explanation that you attain the position of Guru because in your previous lives you have massive, very many lot meritorious acts of distributing devotion to Lord Krishna. Because you have massive many and numberless devotion to Lord Krishna in your previous lives, so Lord Krishna trusts you at this present life to the position of being a guru in Krishna consciousness. So Gurudev, never forget to me personally
my name is Halaga, and I feel that, yeah, by your presence, by your mercy, I may continue to remain always in Krishna consciousness, although my position, yeah, probably until my last breath, I remain in a grahastha life. But anyway, that depend on Lord Krishna alone. Yeah, I simply try my best personally to offer obeisances to Lord Krishna, to render service at His lotus feet, and always remember your lotus feet too, because you are Guru, the representative of Lord Krishna. This means that you are the most trusted personality. Yeah, being so, yeah, I beg, don't forget me, remind me, and please continue your program to come to Indonesia regularly, at least once a year, to distribute your mercy to all devotees in Bali. That's all I can express my feelings on this day to your lotus feet. And once more, I pray to Lord Krishna on this your anniversary, 71 years old, you remain in good health, you remain energetic, you remain enthusiastic in distributing love of Godhead as already been benedicted by Lord Krishna. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu pada Krishna Prestaya Putari Srimati Raghavina Swami Maharati. Nama Vishnu pada Srimati Bhaktivedanta Swami Prabhupati. Actually, we are lack of knowledge about the Tattva, but actually we are only can have heard a few from our Guru Maharaj about Tattva. That's why I cannot express myself. What is today I will say to Guru Maharaj, because actually what we heard, that is all I can say. But actually there are 100%, but only 5% by heart. Then let us donate. That I can say, because what we actually can say is just to repeat what we heard from our Guru. Because we are now just in grihastha life, we cannot absorb many of our Guru Maharaj teaching to us, and we are not yet fully surrendered to our Guru Maharaj. That's why we lack knowledge to express myself. Actually, what can I say? Actually, there's not cannot express you. But in this good occasion of your holy cup, I just can want us to Maharaj always give us mercy. Otherwise, just will stay here in material world forever. Because my Guru Maharaj is everything to us, to me, and because our Guru Maharaj is especially when we are now, if we see Guru Maharaj here, actually you see our Guru Maharaj, Guru Maharaj, and through Guru Maharaj, everything may be
can have from our Guru Maharaj, because if he see you and I will see Guru Maharaj also. That's just the mercy of Guru Maharaj, because Guru Maharaj is everything to me, but he passed away long. But I cannot see Guru Maharaj from my blind eyes there. But our Guru Maharaj is already merciful to me, because you are now present here in front of me. Then I see Guru Maharaj himself. Then in this question, I want Guru Maharaj give advice, mercy to us, because our Guru mercy is everything in my life. And in this occasion also I express my gratitude, because with Guru Maharaj present here, we see our Guru Maharaj directly. And also please please forgive what we are many things going wrong in our life, and please forgive everything that I have done to your Guru Maharaj, and please always give mercy to us, to our family, and that way will guide us in our journey of our life. And this only hope that Guru Maharaj gives us. Thank you very much, and always give mercy to our family, and well, I will be also very satisfied. Thank you very much, Guru Maharaj. Speak in Indonesia. Hare Krishna. Dalam kesempatan yang baik ini, pada hari di mana munculnya seorang guru kerohanian, itu adalah hari yang sangat mujur, sangat baik sekali. Jadi dijelaskan dalam sastra, karena pada kesempatan hari biasa puja guru itulah kita bisa memuji dan mendapatkan atau keberuntungan kita pada hari itu. Jadi seperti dijelaskan oleh Prabu Sundarnanda, juga oleh saudara-saudara kami, saudara saya, bahwa pada kesempatan di mana Hari Waisak Puja itu dirayakan, kita sebagai murid patut atau memang wajib untuk menyampaikan guru pujian, karena di sana dijelaskan tadi, dengan itu kita bisa mengekspresikan apa hati nurani kita, apa keinginan kita, karena di sana kita bisa atau merubah nasib kita atau keberuntungan kita akan datang, begitu dijelaskan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan pada murid-murid Guru Maharaj bahwa Sri Pak Chaitanya Chandra sebagai saudara seguru saya, beliaulah sebenarnya pertama-tama yang kami kontak, begitu, sehingga kita mendapatkan seorang guru, yaitu Sila Gaur Guna Swami Maharaj. Jadi atas karunia beliaulah waktu pertama kita mengirim surat, dan beliau yang mendapatkan, karena beliau sebagai sekretaris oleh sekretaris Gurudev,
beliaulah yang akhirnya melanjuti koresponden kita pada Gorgona Swami Maharaj. Jadi setelah kita rutin berkorespondensi, bersurat, sehingga Gurudev bisa datang ke sini dan hampir selalu di awal diiringi oleh Sripat Chandra, dan atas bimbingan beliau juga akhirnya kami bisa diterima sebagai murid Srila Gurudev. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang tidak ada nilainya, yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata apapun, karena karunia beliau kita bisa diterima sebagai murid oleh Srila Gorgona Swami Maharaj. Jadi tidak saja Srila Gorgona Swami Maharaj, juga setelah Guru Dewa kita berpulang, akhirnya juga kita minta pertimbangan dan minta nasihat hingga bisa mendatangkan Sripat Maharaj. Itu juga atas karunia beliau. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa bagaimana peranan beliau dalam hal ini, sehingga bakti kita bisa kita laksanakan sampai saat ini. Walaupun banyak buku telah ada, tidak saja buku-buku Srila Prabhupada, tapi juga buku Sripat Maharaj dan buku Guru kami Gorgona Swami Maharaj. Tapi kalau tidak ada the living guru, artinya karena banyak juga yang kita belum mengerti as it is, makanya diperlukan living guru seperti Sripat Chandra ini, karena kita tidak begitu cerdas untuk sepenuhnya mengerti. Jadi atas karunia Chandra sebagai living guru yang ada sekarang ini, kita hal-hal yang meragukan dalam menempuh bakti kita bisa tanyakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi thank you very much and so much because of your association make us do our bakti until now, and hope in the future you always come and give our association. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sripat Chandra Das Guru Maharaj ki, Prabhupada ki, Gorgona Swami Maharaj ki. Because of Guru Deva's mercy, so they all can get initiation from Gorgona Swami Maharaj. And then, although we know that Srila Prabhupada's book, we have read so many books of Srila Prabhupada and Guru Deva, but we are not so much intelligent to understand what is said in the books. So by the living sadhu, just like you now, so we can get the meaning of that book. So that's what can I get from Aditya Swami Prabhu. And thank you, once again, thank you so much. Hare Krishna. Oleh Prabu Prasana Gokulananda Das from Adelaide, Australia. Hare Krishna, everyone. My name is Prasanna Gokulananda Das from Adelaide. Patient to meet you, and had listened to many of his Bhagavatam class in Adelaide. Really wonderful, and I am really thankful to all the Indonesian devotees and all families and friends to give an opportunity to give an opportunity to talk and speak for a few words of Chaitanya Chandra Maharaj. And I have always listened about your pastimes and your stories from our senior Ek Pujari, so Vedya story, and always get encouraged by that, and always keep on asking when you are going to come. And I am lucky, I didn't know much about that. It's such a big festival is here today. I really thank you for that very much. Thank you for that. Thank you everyone in Bali for welcoming us. Thank you.
My English so not good. So my Indonesia English is not good. I just mixing Indonesia and Balinese. All understand. Beberapa mungkin yang khusus apa yang kian alami seperti Prabu Jenderal sudah menjelaskan tadi, tapi yang kena selamat datang
Prabu Sunar sebagai senior yang paling mulia. So jadi Tiang bertemu dengan Guru Maharaj pertama kali tahun 90. Kedatangan Guru Dev pertama hanya 4 jam. Mungkin banyak yang belum tidak tahu. 12 jam itu. Guru Dev sudah datang ke sana, tapi Tiang datang lambat. Mungkin ada fotonya, Prabu banyak lihat di Facebooknya. Ada kumisnya itu. Ya, Prima Dana bilang yang berubah hanya kumisnya gitu. Banyak yang memberikan komentar itu Weda Bias dari geng become jadi deputy gitu. Jadi pertama kali yang bertemu Guru Maharaj, ya itu dah. Saya sebenarnya tidak tahu waktu tidak melihat Guru Dev datang waktu itu karena sudah di kamar. Terus beliau datang setelah Guru Maharaj, yang kira beliau adalah Guru Dev gitu. So saya juga tidak tahu bahasa apa yang harus sampaikan gitu. Akhirnya setelah akhirnya kita pulang mengantar. Dan jelas bahasa Inggris saya tidak tahu banyak tentang itu apa yang beliau sampaikan waktu itu. Tapi sangat beruntung yang dapat karena ditaruh di tempat kursi Guru Dev karena tidak bisa jalan waktu itu tahun 90 itu. Ya bukan bisa jalan karena jalannya ke sawah rumahnya Prabu Adana waktu itu sangat kecil, tidak bisa mobil, sehingga kita tandu pakai kursi gitu. Dengan saudara saya Pria Britas, Acintia juga ada di sana, Raga Wendra, Sarmija, bahkan di Dewa juga ada di sana, Titik Suada, banyak itu penyembah yang mungkin belum datang lagi hari ini. Terus tentu saja pengalaman yang di Gadegiri dengan Guru Maharaj sangat menyenangkan dan juga sangat beliau memberikan kesempatan yang langsung waktu itu untuk melayani Segada Kepalju. Sebenarnya apa yang lihat beliau sangat begitu rendah hati, walaupun menjaga kalau nggak salah 6 tempel termasuk di Barampur, Katak, di Bhubaneswar tentu saja waktu itu beliau tetap bisa bagaimana bisa menyimbangi semua tempel itu bisa terjalan dengan baik. So setelah berpulangnya Guru Dev itu memang banyak yang menginginkan beliau akan menjadi penerus Guru Dev. Tapi saya tanya Guru Dev, waktu itu beliau kena presiden, saya katakan kenapa Prabu tidak mengambil sannyas langsung? Beliau masa dan kalau Prabu mengambil sannyas, saya yakin banyak saudara-saudara kita dan setiap murid penyembah dari Luar akan datang. Dan Guru Maharaj saya tahu, tapi Guru Dev tidak pernah menyuruh saya menjadi sannyas. Tapi Guru Dev bilang saya harus menjaga tempel, memelihara tempel ini biar tetap jalan gitu. Jadi, saya tahu donation akan datang otomatis gitu dia. Dan bahkan mungkin sampai sekarang di Gadegiri meskipun tidak begitu banyak donation datang atau banyak kegiatan, tapi dalam perayaan tidak pernah mengurangi, selalu populer perayaan untuk festival mewah gitu. Dan saya tanya di mana dapat ini? Ya kita tergantung dengan Krishna yang bahkan tidak pernah ada uang tersimpan bukan menambah, sebenarnya minus selalu di bank belan. Tidak ada bank belan istilah itu. Tapi benar apa yang disebut Krishna selalu akan melindungi, dan itu dia mengatakan tentang itulah keyakinan beliau bahwa Krishna adalah segala-galanya, Gopal adalah segala-galanya. Kita tidak punya tidak berhak untuk mendeteksi istilahnya itu tidak tahu kan mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya itu. Hanya Krishna yang tahu. Tapi kita tentu aja dengan rasa besar. Kalau memang itu untuk kepentingan untuk Krishna akan. Tapi kalau untuk hal-hal hanya bersifat pribadi, Krishna akan menyetop. Itu beliau menyatakan. Jadi yang terima kasih sekali banyak pada semua penyembah seni, tapi yang bawa penyembah dari Australia karena dia keinginan keras juga dapat pergaulan. Tentu saja sebenarnya ada teman yang Pawanan P. Chandra, dia begitu sangat tertarik dengan pelajaran Guru Dev. Bahkan dia beli semua buku Guru Dev dan dibawa ke kemana keliling di Australia. Bahkan setiap beliau memberikan pelajaran selalu menyinggung tentang pelajaran tentang Guru Dev. Bahkan dia dalam umur 20 tahun sekarang mungkin
kalau dia bisa berbicara tentang ini, kalau ada kesempatan mungkin bisa diberikan kesempatan untuk berbicara tentang sedikit tentang Gurudev. Jadi hanya itu yang bisa sampaikan. Satu hal juga yang yakin, beliau tahu apa dalam isi hati Tiang, juga apa yang akan terjadi. Waktu yang datang dari Gadigiri, beliau mengatakan beda harus datang kembali ke Gadigiri. Kalau Kemang Krishna Gopal menginginkan kamu datang begitu melayani, walaupun dan Pavisa tidak ada persiapan apa-apa, Krishna akan mengatur. Itu yakin. Kita langsung datang ke Jakarta bawa apa yang kamu punyakan, bawa langsung mengatur ke kedutaan di India di Jakarta. Prabu Sundar juga ada di sana. Dia udah mungkin berapa jam sih kita berbicara sini? 2 jam tanpa ada persiapan apa-apa, hanya paspor aja. Dan beliau dengan bagaimana meyakinkan bahwa tujuan kita adalah bagaimana untuk melayani Krishna. Halnya benar, dapat. Pada umumnya kita untuk mencari visa tuh sampai berapa hari kan gitu, ada prosedur sini, ada gitunya dan uang. Tapi tidak, itu keyakinan beliau itu, saya yakin bahwa beliau tuh tahu apa yang akan harus dilakukan. Kalau memang untuk Krishna segalanya akan terjadi. Yang kira tidak mau ngantur nanti kadang-kadang keluar yang tidak ada seperti. Dan terima kasih dan mohon maaf mungkin Prabu yang tidak tahu atau mengenal yang banyak, mungkin yang penyembah lama itu tahu kenal dengan bagus, yang khususnya yang lihat adik-adik yang anak-anak kecil dulu sekarang sudah lebih besar, dan bahkan saya tidak tahu siapa namanya lagi gitu. Bahkan karena Prabu tidak tahu saya gitu. Benar, saya memang tidak tahu karena sudah lama banyak perubahan. Mungkin yang juga sedikit perubahannya rambut aja habis gitu. Itu mungkin ada perbedaan, tapi kalau dari wajah apa namanya itu keceriaan, udah bilang keceriaan walaupun di dalam tidak begitu ceria yang dalam sini itu. Tapi yang penting tikanya katanya masih tidak masalah gitu. Jadi yang cukupkan, terima kasih. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Sri Chaitanya Chandra Guru Maharaj ki, Jai Gurudev ki, Jai Prabhupada ki, Jai Gaura Pramananda. Pada yang satu saya bukan berguna mau kepada itu saya bukan berterima Chaitanya Chandra dan Guru Maharaj Swami Siddhanta. Mau kepada itu saya bukan berterima kasih dan saya bukan. Namaste Saraswati Dewi Guru Belajar dengan begitu saja kita baca hal satu di dalam bahasa. Guys, saya perlu dengan Sri Gaura Bhakta Hari Hari Ram Guru Maharaj selamat berulang tahun di Pesti. Jadi maaf saya juga tidak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Bahasa Bali yang bagus tidak bisa. Jadi tentu meskipun saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia, beliau dengan di dalam hati pasti mengetahuinya apa yang saya katakan, karena beliau adalah pakar tahu bahwa guru adalah perwakilan kepada gurunya, dan dari guru ke guru juga adalah perwakilan dari Tuhan Maha. Jadi beliau adalah wakil daripada Tuhan. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bertuah, penuh dengan keberuntungan, karena hari ini adalah hari munculan seorang Waisnawa agung seperti beliau, dan juga karena beliau adalah murid kesayangan daripada Sila Guru Swami Maharaj Gurudev. Bisa saya katakan ya, Gurudev adalah sang guru, beliau adalah praktis ya. Jadi beliau adalah murid terbaik pada lagu Sila Swami Maharaj Gurudev. Bagi para penyembah, khususnya murid-murid beliau, sangat beruntung
menerima mendapatkan guru seperti beliau. Hare Krishna, Prabhu. Mohon maaf karena kami bisa saya ambil dari awal tadi ya. Hare Krishna, Guru Maharaj, also Prabhu Narasingha say that I'm so sorry that he can't speak in English, but because you are sadhu, I do believe that even though you don't understand Bahasa, but your heart still understand what I'm saying. Please continue. Jadi Prabu dan Mataji sungguh saya beruntung menjadi murid ya. So Prabhu and Mataji here are so fortunate to be disciple of Srimad Chaitanya Chandra Das Srimad. Ya, dan beliau juga termasuk guru kita saya. And Srimad Chaitanya Chandra Maharaj also my guru. Karena kalau saya menyatakan saudara itu saya adalah sebenarnya itu tak layak, karena saya adalah orang yang sangat jatuh. But if I say that Srimad Chaitanya Chandra Gurudev is my god brother, I feel bad to say that because I consider that Guru Maharaj is my guru. Jadi kenapa saya katakan beruntung? Ya, beliau adalah abdi terbaik daripada Sila Gurudev. Why I say that we are all lucky to be disciple of Srimad Chaitanya Chandra? Because Srimad Chaitanya Chandra is the most beloved disciple from Gaura Swami Maharaj. Dan juga melihat daripada munculan beliau juga muncul dari Orissa, dari daerah Orissa, Mansur ya. Jadi kalau dilihat para penduduk Orissa dari planet tertinggi semuanya terlihat seperti kepribadian Wisnu berlengan empat. Yes, and also if we see from his appearance, Gurudev is appear from Orissa, and we see that in all citizens in Orissa, just like the personality of the four hands of Wisnu. Sebenarnya kalau di dalam guru para dan seorang guru mempunyai sinar, saya seperti sinarnya di Wisnu sinar Tuhan. Sebenarnya bagi para murid dan penyembah melihat bahwa guru itu juga sebenarnya mempunyai sinar. And also if we see from the disciplic succession that Guru actually has a lot. Ya, kita sangat beruntung mendapat perlindungan dari beliau. And we are also fortunate that we all can get shelter or protection from him. Khususnya para penyembah Bali, yang mana beliau sangat continue untuk datang mengunjungi kita, ya, untuk menyemangatkan kita di dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Especially us Bali devotee, that because of his coming regularly here to Bali to encourage us, to support us, to be more enthusiastic in devotional service. Sungguh kita khususnya saya dan juga murid-murid beliau sangat beruntung, karena beliau lah yang paling sering mengiring Gurudev Sila Guru Govinda Swami datang ke Bali. From all of us, especially me, I feel so blessed, I feel so thankful and fortunate because Gurudev always accompanied and Gaura Govinda every day to Bali. Dan untuk selanjutnya kita mendapatkan pergaulan yang sangat baik, perlindungan yang sangat baik, lebih-lebih bahwa saya berpikir beliau adalah melanjutkan misi daripada Sila Gurudev tentunya. On, and then from now and on, we get a very good shelter. We have a very good association because we believe that Gurudev is what's the representative also from Gaura Govinda Swami Maharaj. Guru Maharaj Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj juga merupakan sejarah daripada Tempel Sri Radha Raseswar. Maharaj Srimad Chaitanya Chandra also is a part of the history of this temple, Sri Radha Raseswar Temple. Karena beliau lah yang menginstal dengan Sripad Maharaj dan meresmikan tempel ini. Why so? Because by him, Srimad Chaitanya Chandra installing the deities of Sri Radha Raseswar also.
Dan nama Sri Radha Raseswar ini juga diberikan nama oleh beliau. And the name of Sri Sri Radha Raseswar also given by Sri Chaitanya Chandra. Dan kita berharap karunia beliau lebih lanjut, kita bisa mewujudkan istana daripada Sri Sri Radha Raseswar yang sudah kita rencanakan di bawah. And also now we are the devotees here in Radha Raseswar have more dreams to build the palace for Sri Sri Radha Raseswar. Harapan kita dan harapan kami semua seperti apa yang ada di dalam WA Pengempon, bahwa istana Sri Sri Radha Raseswar akan terwujud. From our hope and our dream that in Sri Sri Radha Raseswar we have a group of WA, so group chatting like that. So we all dreaming that the palace of Sri Sri Radha Raseswar will soon can manifest here. Itu harapan saya secara pribadi dan tentu juga merupakan harapan semua penyembah bahwa beliau masih hadir pada saat Sri Sri Radha Raseswar pindah ke istananya yang baru. This is my personal hope and all of the devotee of Sri Sri Radha Raseswar when the temple is built. So we also hope that Guru Maharaj is here. Yang mana rencananya akan start mulai bulan ini juga melanjutkan pembangunannya. This is the plan to build the temple is starting from this month also. Dan Prabu Anangka sudah mengejar mereka-mereka yang berjanji untuk setor dana, dan ya saya akan setor dana saya hari ini. So the building committee of the palace of Sri Sri Radha Raseswar is Ananta Wijaya Prabhu, and Ananta Wijaya Prabhu also already talk and speak to all the devotees to give the donation, and also Narasingha Chaitanya Prabhu will give the donation right now today here. Tentu harapan saya dengan sangat rendah hati kepada Guru Maharaj menyampaikan pada Guru Dev dan Sri Radha Raseswar, mungkin karena beliau penyembah kelas tinggi, beliau mungkin sangat didengar oleh Sri Krishna, supaya start daripada temple ini dan selesainya didengar oleh Sri Radha Raseswar. One of my hope that Prabhu Narasingha Chaitanya has that message, but really humble to ask Guru Dev to convey, to deliver this message of the building of Sri Sri Radha Raseswar temple to our beloved Guru Dev Gorgona Swami Maharaj, and also to our beloved devotee here Sri Sri Radha Raseswar, because Narasingha Chaitanya Prabhu believe that Guru Maharaj is a high level of sadhu. Tadi saya mendengar dari Prabu Wedawyas bahwa beliau mengurus begitu banyak temple. Ya, itu beliau adalah kepribadian yang sungguh luar biasa. So I also hear from Wedawyas Prabhu that Guru Dev also handled so many temples in Odisha. That's very amazing for me. Tentu saya berharap dan juga penyembah berharap beliau juga mengurus temple Sri Sri Radha Raseswar. Of course, I hope that the devotees also hope that Guru Dev also handle the temple building here in Radha Raseswar. Nanti terlalu banyak. Okay, that's right. Jadi sekian dulu yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya orang yang jatuh dan tak punya kualifikasi. So that's all I can say to you, Guru Maharaj. I'm so sorry if there is some words that I did some mistakes like that, because I believe that I'm a very fallen soul. Jai Sri Sri Chandra dan Guru Maharaj ki. Jai Sila Guru Dev ki. Guru Maharaj ki. Sila Prabhupada ki. Sri Gauranitai ki. Sri Jagannath Balaram Subhadra Maharani Sudarshan Cakra ki. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan bagaimana saya bisa menguji keagungan Maharaj pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Tahu saya sedikit punya pengalaman sama beliau, kurang lebih tahun 93 ya, 93-94. Pertama saya mengenal beliau karena pada saat itu
sedang di rumahnya Prabu Dana ya Ananta Krishna ya. Saya punya pengalaman sedikit sama beliau. Kemudian pada waktu itu tadi tema, oh Prabu, tolong layani Prabunya. Layani apa? Tadi kan? Ya pokoknya layani aja. Kemudian saya disuruh malamnya ke tempat praktek ya, tempat klinik beliau di Banjar dulu ya, di Sukadihaya. Kemudian dari sana saya disuruh Maharaj mau bikin gigi palsu. Itu beliau pakai gigi palsu full ya. Kalau Prabu dan Mentaji tahu, Maharaj ya pada saat itu saya tidak tahu. Kemudian dari disuruh membikinkan atau mencetakkan beliau gigi palsu. Nah di sanalah yang kenal sama beliau. Beliau adalah sangat seorang murid dari Guru Dev ya, yang sangat setia sekali. Prabu Mentaji mensuri teladani Maharaj. Tentunya Prabu dan Mentaji kemudian kelak dia bisa menjadi seperti beliau ya, karena beliau adalah tidak pernah protes ya, terutama di ashram ini semua banyak yang protes ya. Prabu-prabu banyak ini tidak ini kurang, itu kurang ya, semua pernah. Inilah mohon Prabu dan Mentaji belajar dari pengalaman itu, bagaimana permasalahan pribadi, permasalahan di ashram itu coba kita bersama-sama tanggulangi. Ya coba cari jalan keluarnya sedikit-sedikit, mengeluh sedikit, komplain dan sebagainya. Ya, nah itu bukan sifat Vaishnava ya. Kita harus mampu ya, berdikari sendiri, mencari jalan-jalan solusi-solusi dalam meningkatkan pelayanan bakti kita. Jangan selalu menyalahkan orang, selalu mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu yang rasakan. Mari kita bersama-sama, apapun permasalahan di ashram kita, mohon karunia Guru Maharaj juga agar bisa menyemangatkan kita, tidak menjadi bersifat individual yang tinggi ya. Nah itu yang diharapkan. Guru Maharaj yang saya kenal, setiap miring Guru Dev, beliau selalu persiapkan fasilitas beliau. Nah itulah harapan kita pada murid-murid beliau, agar ada salah satu yang bisa benar-benar tulus bisa melakukan pelayanan kepada beliau manapun beliau dungo atau bepergian. Ada salah satu muridnya bisa menyerahkan diri kepada hakikat Mahadev, sehingga suatu saat tempat kita ini bisa mendapatkan vibrasi, mendapatkan pergaulan dari seorang juga penyembah yang setia kepada beliau. Nah, itulah harapan kami. Guru Maharaj yang saya cintai tadi sudah Prabu Narasimha sudah menjelaskan bagaimana sangat-sangat memohon dari Maharaj, karena mohon Maharaj mungkin sangat begitu didengarkan oleh Sri Sri Radhareshwar. Kami dari komite ashram, bagaimana supaya bisa terwujudnya tempel atau istana Sri Sri Radhareshwar yang di belakang. Mohon karunia Maharaj juga bisa menyemangatkan para penyembah yang khususnya yang ada di Bali. Itulah harapan kami dalam rangka biasa puja yang berkarunia ini. Mohon dikaruniakan kami semuanya agar tetap berada dalam perjalanan bakti, kuatkan kami dalam persatuan untuk meningkatkan pelayanan bakti. Ya. Hanya itu yang bisa sampaikan pada Guru Maharaj, agar Guru Maharaj bisa menapasati dalam biasa puja pada kesempatan hari ini. Ya, tutup. Om Santi Santi. Sisi Radhareshwar ki, Sisi Janatadek Sudarsana Cakra ki, Sisi Goranetai ki, biasa puja Sisi Pak Cetana Chandra ki. Jai. I feel also very fortunate to present here, to have darshan to Sri Radhareshwar, to Bhakti Swarup Damodar Maharaj Devi, to Gordana Swami Maharaj Devi, and to Your Highness. Saya
teringat mungkin tahun 1993 ya pertama kali Maharaj datang ke Bali dengan Gurudev tentunya. Waktu itu memang di Tanjung Bungkak, Pak Prabu Ardhana. Jadi waktu itu saya pertama darsan didampingi oleh beliau dengan Gurudev bersama Sadasiwa Prabhu dan Aladar Prabhu. Saya darsan menyampaikan tentang situasi di Indonesia karena waktu itu kita masih sedang underground, under pressure. Jadi so we still remember that Gurudev was accompanied by Yohanis this time, the first time, having darshan to Yohanis and Gurudev. I came this time with Radha Prabhu, Sadasiva Prabhu, to report about the situation in Indonesia, where we are still underground this time. Yohanis Maharaj said, remember. Dan waktu itu saya sangat terkesan dengan petunjuk dari Gurudev yang menyampaikan cooperate and tolerate. Itu beliau. Sampai saya ingin kata-kata itu saya ingat terus, cooperate and tolerate. Itulah petunjuk beliau. Jadi pada kesempatan yang bagus ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik selaku pribadi penyembah di Bali di Indonesia maupun selaku partisipasi saya dalam kesadaran Krishna, karena beliau salah seorang dan Gurudev memberikan semangat pada kesadaran Krishna di Indonesia sejak zaman yang gak enak, sehingga kita bisa dalam situasi yang favorable saat ini. Jadi mari kita menyampaikan segala terima kasih kita kepada Sripad Chaitanya Chandra Prabhu yang menemani Gurudev. Jadi saya dengar dari istri saya dan kemurahan hati Maharaj, setiap ketemu hampir dia mengundang saya datang ke Gading-Giri, datang ke Gading-Giri. So I think one time I will forswear by your mercy and dan istri saya Gaurani Dewi Dasi bercerita betapa beliau, kita tidak tahu, saya tidak tahu dan juga tidak punya kesan. Beliau adalah aktor yang sangat ulung. Beliau aktor yang sangat pandai sekali, katanya main drama. Istri saya cerita. Jadi ketika beliau pentas drama di Gading-Giri, penduduk sekitar bahkan orang dari Bhubaneswar datang nonton drama yang beliau pemeran utamanya. Jadi mungkin kita suatu saat mohon beliau main drama. Jadi mohon beliau main drama biar kita dapat pelajaran. Jadi saya berharap mudah-mudahan saya bisa mengikuti beliau, jejak langkah teladan yang beliau berikan. Sebagai contoh disampaikan oleh Prabhu Narasingha Chaitanya tadi. Jadi sisya, seorang murid yang sungguh-sungguh surrender dengan ketulusan hati sepenuh jiwa raga mengabdi kepada gurunya, Gurudev. Dan mudah-mudahan saya juga terinspirasi suatu saat dapat mengikuti jejak langkah beliau, meskipun dalam skala yang tentu sangat kecil, tetapi setidaknya beliau telah memberikan teladan atau contoh dari bagaimana seorang sisya supposed to be dedicated and support, surrender to his guru. Tapi satu yang saya tidak
tentu tidak ingin mengikuti beliau adalah duduk di resesan karena bukan kapasitas mengikuti yang lain. Siapa tahu? Karena beliau memang roh yang berbeda. Jadi beliau roh yang berbeda. Tadi juga disampaikan kalau kita baca di Orissa, saya pernah baca memang penduduk Orissa itu berlengan 4. Jadi Sripat Chaitanya Chandra Prabhu adalah salah seorang yang istimewa dari penduduk di Orissa yang telah lahir di sini melayani Gurudev dengan lengan 4. Jadi saya berharap dengan pergaulan roh-roh agung seperti beliau dan guru-guru kita yang lain, kita memang sumringah tersanjung melihat para penyembah yang sudah banyak di Bali dan di Indonesia atas sentuhan dari guru-guru Maharaj kita. Tetapi Kesolinis, Sripat Chaitanya Chandra dan guru-guru lain, saya pikir masih punya tanggung jawab yang sangat besar sampai akhir hayat beliau, kita semua, untuk membuat kita menjadi para penyembah the better Vaishnava, para penyembah yang lebih bagus. Itu yang saya harap, dan sekali lagi saya merasa tersanjung dapat hadir di sini, ada di sekitar beliau, dapat melihat beliau, menyaksikan pelayanan beliau. Mudah-mudahan menjadi inspirasi saya seumur hidup saya. Terima kasih banyak atas pergaulannya dan karunia-Nya. Segala pujian kepada Singgasana Puja Kesolinis Sripat Chaitanya Chandra Prabhu Ki. Segala pujian kepada Srila Prabhupada Ki. Segala pujian kepada Gurudev Ki. Gaura Premanande. Nama Om Sadaya Krishna Praspai Kutale. Srimate Sripat Chaitanya Chandra Prabhu Ki. Nama Om Sadaya Krishna Praspai Kutale. Srimate Kau Chandra Swami Namine. Nama Om Sadaya Krishna Praspai Kutale. Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. All yours to Bali Devotee Ki. Gaura Premanande. Hare Krishna. Oh, Gaurangi Mataji also here, Hare Krishna Mataji. So since that time, Prabhu also reads from Shastra that the citizen or the people in Orissa all are four-handed, just like the personality of four-handed from Vishnu, like that. So we believe also because you born in that place, born in that area, we believe that you can give us power. So Prabhu also really want to follow all of give us mercy. Maybe that's all I can say, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Om Agyanam Tijaran Dasya, Jana Sarakaya, Kakudam Yana Tasmai Sri Guravi Namaha. Om Visupadaya Krishna Prasapare, Dimate Sripa Tasandra Namini. Om Visupadaya Krishna Prasaya Bukale, Dimate Kalchandra Swami Namini. Namaste Prabhupada Apam Harinama Prakarini, Rantaritarini Priyam Krishna Sada. Om Visupadaya Krishna Prasaya Bukale, Dimate Bhakti Vedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Devi Bhagavan Prakarini, Nirvisesa Sunyavadi Prakarini Prakarini. Jadi hari yang sangat mudur dan mulia ini, saya mendapat kesempatan yang luar biasa, keberuntungan untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan dua pujian pada hari Westa Puja di Paduka Chandra Pasti Maharaj dan ke-71. So in this auspicious day, I have a good chance to have a glorification on your appearance day for the first. Tapi saya menyadari bahwa sebagai kau yang terikat, But I do realize as a conditioned soul, jadi banyak keterbatasan sehingga lupa keterikatan dan berbuat kesalahan begitu banyak. I have so many limitations, just like very easy to forget, doing some mistake and
many mistakes did. Sehingga tidak ada kualifikasi sedikit pun untuk mengagungkan seorang guru rohani So there is no qualification at all to glorify a spiritual master. yang memberi kualifikasi setara dengan Sri Hari. There has a still qualification that Sri Hari. Hari, ya. Jadi seorang guru rohanian patut dipuja seperti Sri Hari sendiri. So a spiritual master is adorable to worship just like Sri Hari. Walaupun demikian, karena atas karunia semua penyembah yang hadir di sini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua pujian sebatas kemampuan saya. Kami akan menyampaikan pujian-pujian. And I want to thank you so much for the committee and also the devotees here to give me a chance to give a message to have a glorification to me. Pertama, saya teringat waktu di Lombok, beliau berkunjung ke pondok kami di Kampung Lapang bersama Prabu Saudara. First of all, I remember that Guru Maharaj visited our village, our house in Lombok. Jadi pada saat itu kami di Lombok, di Lombok Timur tidak ada penyembah siapapun. So at that time in East Lombok, there is no devotee at all. Dan menerima beliau juga kami tidak begitu tahu persis bagaimana seharusnya menerima tamu. And also at that time we don't know exactly how to welcome a guest. Tapi dengan rasa kaget, kami memang sudah menyediakan tempat tidur beliau dan sebagainya. Tapi beliau memohon tikar supaya tidur di bawah. We did at that time we prepare a bed, a sleeping robe like that. But to them at that time also just ask for what is it, mattress and to sit on the floor. Pada saat itu kami kaget, apa kami melakukan kesalahan? On that time we are very surprised. Did we do something wrong like that? Terus saudara bilang tidak, jadi beliau ingin tidurnya di bawah. So Saudara Nana Prabhu said, no, you did, what is it, not doing something wrong. Just Guru Maharaj wants to sleep on the floor. Jadi setelah itu kami beli tikar pandat ya untuk beliau. So on that time we buy a mattress for you. Dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan kami dalam menerima melayani beliau. I'm so sorry if there is some mistake. I'm welcoming you on that time. Dan saya mohon karunia beliau apa yang harus kita lakukan di rumah itu. And I ask your permission, I ask your mercy, what should I do in that house? Dia menyampaikan bahwa undang semua penyembah yang ada di Lombok supaya bisa mengagungkan si Valentine. You say that you have to invite all of the devotees in Lombok to glorify Gora Gita. Dan sampaikan ya Maharaj. And I said yes. Pada saat itu ya Prabhu. On that time yes Prabhu. Akhirnya kami buat program keliling di rumah-rumah, terus program rumah penyembah dari mulai Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Tengah sampai ke Pulau. Itu kami tidak minggu melakukan keliling atas karunia Prabhu. Since then, by your mercy, so we can do program from East Lombok to South Lombok, from home to home. Dan ada semangat penyembah juga. Kami di Lombok bisa merintis tempat sampai sekarang itu namanya Tinggalkan Asam. So by the devotee enthusiasm also, so until now we can starting the what is it, Bhakti dan the name is Gora Chandra Asam. Jadi semangat pada saat itu atas karunia Prabu-nya berikan semangat. Jadi penyembah dari jauh, ya, bergotong royong untuk membangun asram. From then on, so many devotees also wanted very enthusiastic to build the temple from many far places. Jadi ada yang menyumbangkan bahan-bahan dari keseh kelapa itu dari Lombok Utara. Kami ada bahan seng dari Lombok Timur dan sebagainya, semua sangat bersemangat untuk membangun itu. Some devotees donate the material, some devotees donate some other materials, and from that time the devotees also very enthusiastic to build the temple. Kemudian entah bagaimana pada tahun 2001 kami ada problem di Lombok Timur. And then somehow in the year 2000 and 2001 we have some problem in East Lombok. Harus pindah ke Bali.
have to move to Bali. Apa itu baik atau buruk? Pada saat itu saya tidak tahu. Whether it's good or bad, on that time I don't know. Hanya Krishna yang tahu. Just Krishna knows. Nah akhirnya dalam pergaulan dengan penyembah di Bali dan karunia Prabu juga, Maharaj pada saat itu sering berkunjung, ya, ke Kelungkung. Ya, pada saat itu kami host program di Rumah Jabatan Pengadilan Negeri Kelungkung. On the time, so by the association of the deputy Kelungkung and also from your visit time to time, we do some program in the court house in Kelungkung. Jadi Maharaj tetap menyemangatkan kepada kita. Guru Maharaj still give us courage to do this bakti. Walaupun penyembah di Kelungkung masih sedikit. Although the devotees in Kelungkung is not so many. Maka seorang penyembah bertanya, bagaimana saya bisa ikut program-program keliling seluruh Bali, padahal kami punya tugas kewajiban, adat, kemudian penghasilan kurang dan sebagainya. And there is one devotee asked to Guru Maharaj how we can follow all of the programs going doing practice like that. And but what is it? Our condition that we have a custom, we have very limited salary, and we have so many limitations. And how to do it? Beliau menjawab, hanya tergantung pada karunia Krishna, semuanya akan berjalan dengan lancar. And you replied on that time, just depend on the mercy of Krishna, then everything going well. Nah itu menjadi pegangan penyembah, sehingga penyembah tetap bersemangat, jadi untuk mewujudkan tempat di Kelungkung. So that is our foundation for our spirit to build the temple in Kelungkung. Jadi bermodalkan hasil sankirtan, perusahaan sankirtan di Karangasem, ada modal 7 juta untuk membeli tanah di Kelungkung. Jadi Mahasankirtan Prabhu all the time give donation from all the devotees 75 million to buy the land in Kelungkung. Itu penjualan temple yang ada di Karangasem itu asli. That is from the selling the temple in Karangasem. Jadi setelah tanah atas karunia Guru Maharaj, Kawitan Yusuf Maharaj, dan Iswari Maharaj, dan beliau juga hadir di tanah itu, jadi memberikan karunia sehingga terwujudlah ashram seperti sekarang ini. So as you can see, of the time the temple, because of the mercy of Kawichandra Swami Guru Maharaj and Swami Guru Maharaj, and also you Guru Maharaj, until now the temple is building. Jadi pada saat peletakan batu pertama, beliau hadir di sana berikan karunia. So and for the first cornerstone there, you also present all the time. Dalam perjalanan pelayanan bakti kami, jadi banyak hal-hal, gangguan-gangguan, kesulitan-kesulitan, tapi beliau tetap berikan keyakinan kepada kami, lakukan, supaya Sri Gauranga, Sri Krishna puas, itu yang lebih baik. And along of our spiritual journey, we had so many obstacles, so many problems, and but you always encourage me, just do it, so it becomes miracle. Jadi pada hari yang berbahagia ini, yang mulia ini, kami mohon karunia dari Lipat Maharaj supaya semua anarta yang ada pada diri hamba ini bisa dikikis sedikit demi sedikit sehingga kami bisa lebih mantap untuk melakukan pelayanan bakti. So in this very auspicious day, I hope your mercy. So all anartas on me right now can decrease little by little. Karena sesuai dengan kelas di Lombok kemarin, beliau menyampaikan kalau hati kita masih dipenuhi oleh rajas tamas, jadi kita akan tidak ada kemajuan untuk melakukan bakti, mencapai bakti yang murni. According to your class, that if our heart is still covered by rajas and tamas, so we cannot do the devotional service nicely. Walaupun Mahamantra itu murni, ya, tapi karena hati kita yang kotor, nah, sehingga Mahamantra itu tidak murni di hati kita. Even though the holy name is pure, but our heart still dirty. So when we chant the holy name, still the holy name cannot be pure also. Jadi sekali lagi kami mohon karunia supaya sifat-sifat agasalnis yang ada pada diri hamba itu mulai dikikis sehingga kami bisa melakukan pelayanan bakti lebih baik. So from now I beg your mercy to
in mercy, so Rajas and Ramas only can slowly, gradually decreasing little by little. Hanya itulah kemampuan hamba menyampaikan pujian. Kami tahu bahwa keagungan seorang guru kerohanian sama dengan kemuliaan dari si Krishna tanpa batas. So, worship, that's all glorification that we know that this glorification is also as nice. Jadi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari Pak Maharaj. Tidak. So I'm so sorry if there is mistake or something is not convenience to Guru Maharaj. Jai Sri Pak Maharaj ki jai, Jai Sri Prabhupada ki jai, Sri Gauranitai ki jai, Sri Radha Suara ki jai, Sri Jagat Bali Subhadra ki jai, jadi Tai Gaura Maharaj. Hari Krishna. Pertama-tama saya menyampaikan sembah sujud pada Guru Maharaj agar beliau berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada saya yang tidak berbuat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang bisa saya ingat dari kelas-kelas beliau, dan saya juga beberapa kali darsan secara pribadi kepada beliau. Yang pertama-tama saya ingat pada waktu saya diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan mengadakan peseraman kilat di ashram ini tahun 2016 tahun yang lalu. Pada waktu itu beliau hadir dan beliau senyum-senyum melihat saya mengurus yud, karena kadang-kadang saya tuh emosional ngurusin anak-anak. Beliau senyum-senyum melihat saya emosi. Tapi setelah belakangan beliau datang ke sini senantiasa bertanya, Nana bagaimana kabarnya Yud? Senantiasa pertanyaan beliau gitu, Nana bagaimana kabarnya Yud? Gitu. Dan sekarang saya ditugaskan lagi oleh Prabu Brajendra untuk melakukan pelayanan ngurusin Yud Guru Maharaj. Dan ketika 16 tahun yang lalu itu narasumber tidak ada, tidak hadir pada waktu itu, Yudnya selama 3 hari 3 malam berkumpul di sini. Kita sudah menetapkan narasumber untuk memberikan pembinaan, tapi salah satu narasumbernya tidak hadir. Pada waktu itulah beliau menugaskan saya untuk memberikan kelas di ashram untuk pertama kalinya di ashram ini, di Sri Radha Ashram. Nah kemudian ketika saya mendapat kesulitan di mana saya ditugaskan oleh penyembah untuk mengkomunikasikan, untuk membentuk organisasi sakti, saya ceritakan kesulitan-kesulitan saya pada beliau. Ada yang tidak setuju, macam-macam kesulitan yang saya alami. Ada kadang-kadang komentarnya negatif, saya sampaikan pada beliau. Beliau senyum-senyum juga. Kemudian beliau mengucapkan satu kalimat, Prabu dikritik, dikomentari macam-macam itu karena Prabu melakukan sesuatu. Kalau Prabu tidur di rumah, tidak akan ada yang berkomentar tentang Prabu. Itu kelas beliau yang saya ingat di sini. Nah kemudian lagi beliau senyum-senyum menyampaikan permasalahan penyembah di Indonesia, di Bali khususnya, itu adalah permasalahan penyembah yang masih kanak-kanak. Kalau di India permasalahannya serius sekali, gitu beliau bilang pada waktu itu. Nah kemudian ada lagi yang bisa saya ingat, ketika di rumah Prabu Narottam kita diundang, penyembah diundang, Prabu Narottam ada di sini barangkali. Kita diundang dalam acara menaik pajang anaknya. Di sana beliau menanyakan tentang kegiatan Rata Yatra yang dilakukan di Bali, di mana sebelumnya sudah pernah dilakukan sekali. Kemudian di sana beliau memotivasi kita, menyemangatkan kita untuk mengadakan Rata Yatra lagi, dan dijelaskan pada waktu itu bahwa dalam Rata Yatra kita menarik kereta Jagannath, yang artinya adalah kita menarik Krishna, Jagannath, Baladev dan Subhadra supaya berkenan bersemayam di hati kita. Itu yang saya ingat kelas di rumah Prabu Narottam, mungkin sekitar 14 tahun yang lalu. Kemudian kelas beliau di Radesam, di rumahnya Mataji Kamalaya, beliau berpesan kepada kita, mengingatkan kita kalau kita jadi penyembah kita harus menjadi
sederhana. Ditekankan sekali bagaimana kita menjadi orang yang sederhana. Itu kelas beliau. Nah kemudian saya bertanya lagi di rumah Prabu Sundar yang mentranslate pada waktu itu tentang Waisnawa aparat. Pada waktu itu ada peristiwa diceritakan oleh beliau bahwa ada seorang penyembah melakukan kesalahan pada Gurudev, kepada Guru Swami. Lalu penyembah bersangkutan menulis surat, kemudian surat itu ditaruh di depan sama di Gurudev. Beliau bercerita, bukan seperti itu caranya kalau kita mau meminta maaf kalau penyembah itu sudah berulang. Lalu caranya beliau jelaskan bahwa kalau kita melakukan kesalahan pada penyembah yang sudah berulang, maka kita harus menggunakan lidah kita seumur hidup kita untuk memuji penyembah yang sudah berulang. Itu kelas beliau pada waktu itu. Itu kelas beliau yang berangkat. Dan kemudian dalam kesempatan ini saya mohon pada Guru Maharaj agar berkenan memberikan karunia kepada saya pribadi, pada penyembah semua, khususnya dalam pembinaan pada anak-anak muda. Sebab yang berpikir, mungkin penyembah juga berpikir bahwa masa depan kesadaran Krishna ada pada anak-anak. Ada juga penyembah menyebutkan bahwa kalau anak-anak tidak dibina, maka ashram itu akan menjadi panti jompo. Jangan sampai nanti ashram itu menjadi panti jompo. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan, kenangan-kenangan, kesan-kesan yang bisa saya ingat dari kelas-kelas Guru Maharaj. Dan selamat ulang tahun Guru Maharaj. Semoga Sri Krishna bisa melimpahkan karunia-Nya dan Guru Maharaj bisa membimbing kami-kami yang ada di sini. Hare Krishna. Guru Maharaj and all the devotees, we are very apologize for the electricity problem. So the next, we will still continue, and the next homage will be from Ananta Wijaya Das Guru. Jadi hamba tidak bisa menyampaikan apa-apa karena memang hari yang sangat jujur bahwa untuk memuji seorang Waisnawa itu adalah sebuah kemujuran bagi roh-roh yang terikat seperti hamba ini. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bertuah, yang sangat mujur sekali, di mana murid-murid beliau selalu bisa dan semuanya sekarang berkumpul di sini untuk memuji guru dan memuji seorang Waisnawa. Itu begitu sangat faktor yang sangat penting di dalam kesadaran Krishna ini, di mana seseorang tidak akan pernah membuat kemajuan di dalam kehidupan rohaninya tanpa dia mengambil perlindungan di bawah kaki seorang guru kerohanian. Jadi hamba juga kecipratan walaupun tidak bisa dekat dan selalu melakukan pelayanan kepada Maharaj, tetapi dari sejak saya menjadi penyembah, saya sudah sering mendengarkan kelas-kelas Guru Maharaj dan selalu terinspirasi tentang bagaimana kesadaran Krishna ini yang sebenarnya. Jadi Maharaj begitu banyak sekali memberikan saya karunia yang sangat luar biasa, dan bahkan ketika saya berkesempatan melayani Sri Radha Gopalju, jadi sebenarnya saya tanpa karunia Maharaj tidak akan mungkin saya bisa melakukan pelayanan di sana. Jadi saya
banyak sekali mendapatkan pergaulan dan bisa melakukan bhajan yang begitu sangat bagus sekali di Gadegiri. Dan sampai sekarang saya sangat menghargai adalah tempat di mana Gadegiri adalah tempat yang the best place for the doing bhajan. Jadi di mana beliau juga selalu memberikan bimbingan di sana tentang mendengarkan Srimad Bhagavatam dan selalu membimbing kita Prabu Wedaya juga di sana sering dibimbing di mana kita bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam bahkan sampai 4 jam, 3 jam sampai 4 jam di sana. Jadi sangat luar biasa dan juga berkesempatan untuk melakukan pelayanan kepada Sri Sri Radha Gopalju dan mendengarkan Srimad Bhagavatam dan membaca, dan di sana tidak ada tempat bhajan yang sehebat Gadegiri sebenarnya. Jadi mungkin saja ada Brindawan, ada Mayapur dan lainnya, tetapi di sana terlalu banyak penyembah yang datang sehingga bhajan itu kadang-kadang sangat terganggu di sana. Penyembah dari berbagai tempat datang. Ya, saya juga mendengar bahwa Gadegiri juga sebenarnya duta Brindawan, dan Gurudev bilang bahwa Gadegiri adalah tempat dari Srimati Radharani. Gurudev. Gadegiri is the place of Radharani. That Guru Maharaj is in charge in Gadegiri. That is a strong place, nice bhajan, nice place for the bhajan. For me, there is no other place other than Gadegiri for doing bhajan, because other place is too much crowd to do bhajan. Then in Gadegiri, dan di Gadegiri adalah tempat yang begitu indah, dan Gurudev juga secara pribadi mengatakan siapapun yang pernah tinggal di Gadegiri, dia akan mendapatkan karunia yang sangat besar di dalam kehidupan spiritualnya itu. Jadi Gadegiri adalah memang tapa bumi, tidak begitu gampang sebenarnya untuk tinggal di Gadegiri. Jadi saya secara pribadi sangat menyampaikan terima kasih dan menyerahkan diri di bawah kaki Padma Guru Maharaj, dan karena beliau sebenarnya saya bisa tinggal di sana, melakukan bhajan dengan baik di sana. Jadi memang Guru Maharaj tidak ada yang bisa sebenarnya di Gadegiri itu tidak ada orang yang bisa menjadi presiden tempel kecuali Guru Maharaj. Jadi banyak penyembah-penyembah yang lain yang mencoba untuk menjadi tempel presiden di sana, dalam waktu sekejap berhenti dengan banyak masalah. Jadi itulah sebenarnya saya diberikan keuntungan spiritual walaupun saya tidak berkualifikasi sebenarnya. Saya sungguh-sungguh tidak berkualifikasi untuk melayani Gurudev dan melayani Gopal di sana. Tetapi atas karunia Guru Maharaj, saya diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan Gurudev di sana. Jadi saya tidak bisa membayar utang-utang saya sebenarnya, dan beliau juga sering memberikan bimbingan di sini di Sri Sri Radha Raseswar, di mana semua penyembah, hampir semua penyembah terinspirasi dengan deep kata Krishna kata yang beliau berikan. Jadi kita sebenarnya di penyembah kita sudah sibuk melakukan pelayanan, baik pemujaan arca, mengedarkan buku, dan lain-lain, food for life dan sebagainya. Tetapi begitu pentingnya juga sebenarnya bagi seorang penyembah yang untuk mendengarkan Krishna kata ini, karena di dalam mendengarkan ini sebenarnya kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengerti tentang di mana sebenarnya posisi dari diri saya, dari diri kita ini.
itu yang sebenarnya saya ambil hikmahnya dari beberapa kali dan sering saya mendengarkan dari beliau. Jadi pengertian yang dalam tentang apa sebenarnya Hare Krishna ini, apa sebenarnya budaya Waisnawa ini, seperti itu. Jadi saya sangat mengucapkan Happy Vyasa Puja to Guru Maharaj, Chaitanya Chandra Maharaj. Jadi saya menyampaikan sembah sujud saya yang sedalam-dalamnya di hari yang sangat berbahagia ini, dan hari yang sangat penuh keberuntungan bagi roh-roh yang ikut melakukan pelayanan di dalam Vyasa Puja ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Prabu Sundarananda tadi, bahwa Vyasa Puja sebenarnya tidak dimaksudkan hanya untuk memuja satu guru saja, tetapi sebenarnya untuk memuja semua parampara di dalam tradisi Gaudiya Waisnawa ini, dan memuja Begawan Vyasa sebagai guru nabe dari Gaudiya Waisnawa ini. Itu yang sebenarnya. Jadi kita yang juga berlindung di Peseraman Sri Sri Radha Raseswar ini begitu sangat beruntung sekali, karena kita memiliki hampir tiap bulan Vyasa Puja di sini. Hampir tiap bulan kita melakukan Vyasa Puja. Begitulah kalau tidak melakukan Vyasa Puja, kita melakukan Tirobawa. Dan hitung-hitung semuanya hampir ada 12. Bahkan lebih sampai Srila Bhaktivinoda Thakur dan para kita. Itu sebenarnya hampir tiap hari kita melakukan, hampir tiap bulan kita melakukan Vyasa Puja. Jadi betapa beruntungnya kita jadi penyembah, di mana kita bisa selalu melakukan puja kepada Waisnawa, sadhu, guru dan Waisnawa. Karena tanpa karunia beliau tidak ada yang mungkin kita bisa lakukan di dalam kesadaran Krishna ini. Tidak akan mungkin, karena tanpa karunia guru, tanpa seorang murid selalu bermeditasi kepada kaki padma gurunya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dalam kesadaran Krishna ini sebenarnya. Karena itulah kunci dari segala kegiatan di Hari Krishna ini adalah di mana kita selalu memuja kaki padma guru dan selalu mendapatkan debu dari kaki padma guru itu sendiri. Jadi saya menyampaikan sampai di sini. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna,